Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajrah Hamzah dan Ibu Fajriani Aziz selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Salam dan salawat tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kepribadian dan nilai. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Fauzan Haryanto, Sulianti, Andi Nadrah Ainun Jariyah, Abdul Mursyid, Nurnida Naziha, dan Nabila Maharani. Baik, untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada Sulianti selaku pemateri pertama untuk menyampaikan. Kepada Sulianti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama terkait dengan pengertian kepribadian. Menurut Robbins and Jack 2011 dalam Wijaya tahun 2017 di halaman 20 menyatakan kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikologis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian uniknya pada lingkungannya. Kemudian kepribadian seseorang adalah himpunan karakteristik, kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil yang dibentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, kepribadian seseorang meskipun pada umumnya stabil, namun dapat berubah bergantung pada situasi yang dihadapinya. Maksudnya, tuntutan yang berbeda dari situasi yang berbeda memunculkan aspek yang berbeda dari kepribadian seseorang. Next. Kemudian yang kedua terkait dengan karakteristik kepribadian. Indikator MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan. Instrumen penilaian berisi 100 kuesioner yang menanyakan bagaimana biasanya orang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Istilah-istilah ini didefinisikan Robbins and Jack 2013 dalam Tewal, Adolfina, Pandowo, dan Tawas tahun 2017 halaman 63 sampai 64 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah extrovert versus introvert. Individu dengan karakteristik ekstrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul, dan tegas. Sedangkan individu dengan karakteristik introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Yang kedua itu adalah sensing versus intuitive. Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka fokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Kemudian yang ketiga itu adalah thinking versus feeling. Individu yang termasuk dalam karakteristik pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang terakhir adalah judging versus perceiving. Individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali, dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan individu dengan karakteristik menilai cenderung lebih fleksibel dan spontan. Nah, meskipun populer, tidak ada bukti yang jelas apakah MBTI merupakan ukuran kepribadian yang valid. Kekurangannya adalah indikator ini memaksakan seseorang untuk dikategorikan sebagai satu jenis atau jenis yang lainnya. Baik, itu pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sulianti atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Mursyid. Kepada Abdul Mursyid saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan suatu pengertian nilai. Gibson dan kawan-kawan dalam Wibono tahun 2014 halaman 35, nilai-nilai atau values adalah keinginan seseorang untuk menunjukkan kesadaran, keinginan emosional atau perilaku
Nilai-nilai pribadi memandu perilaku seorang baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Next. Adapun beberapa tipe-tipe. Yang pertama, tipe-tipe nilai yaitu yang pertama terminal dan instrumental values. Terminal value adalah keadaan akhir yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai dari waktu ke waktu, sedangkan instrumental values adalah tindakan atau cara yang lebih disukai seseorang untuk mencapai terminal values. Source dalam Wibona 2014, halaman 37 meyakini bahwa nilai-nilai bersifat motivasional apabila prestasi seseorang dihargai akan mengakibatkan orang tersebut bekerja keras untuk mendapatkan promosi di pekerjaan. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mursyid atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Nadra. Kepada Andi Nadra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perbedaan-perbedaan nilai. Kurt STD dalam Badeni pada tahun 2003 pada halaman 34 sampai 35 berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan ada 6 variasi nilai untuk menganalisa variasi budaya. Yang pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana anggota masyarakat yang berdaya rendah menerima distribusi kekuasaan yang tidak merata. Yang kedua yaitu quantity and quality atau kuantitas dan kualitas kehidupan. Kuantitas kehidupan ialah sejauh mana nilai-nilai seperti keteguhan memperoleh uang dan materi dan kompetensi itu gagap. Yang ketiga yaitu individualisme dan kolektivisme atau individualisme lawan kolektif, yaitu seseorang lebih memperhatikan diri sendiri dibandingkan kolektivisme yang menghendaki seseorang mempunyai tanggung jawab yang lebih luas, yaitu tanggung jawab sosial. Yang keempat yaitu uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, yaitu atribut budaya yang menggambarkan sejauh mana suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi yang tak pasti, ambigu, dan mencoba menghindari situasi tersebut. Yang kelima yaitu long term and short term orientation atau orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah di mana nilai-nilai yang digunakan oleh anggota masyarakat atau organisasi itu berorientasi ke masa depan serta menghargai penghematan dan ketekunan, sementara orang-orang yang berorientasi jangka pendek menghargai masa lalu dan masa kini serta menghormati tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Yang keenam yaitu masculinity, yaitu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memainkan peran yang mengintimidasi dan mengendalikan, sementara perempuan memainkan peran yang lebih mementingkan kualitas hidup dan hubungan. Kemudian yaitu fungsi nilai. Fungsi utama nilai dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama nilai sebagai standar. Rockach and Schwartz dalam UMAM tahun 2012 halaman 76 fungsinya yaitu yang pertama membimbing individu dan mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu, yang kedua memengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain, yang ketiga mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain, yang keempat melakukan evaluasi dan membuat keputusan, yang kelima yaitu mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan memengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan sikap, nilai dan tingkah laku individu lain yang berbeda yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah. Kemudian yang kedua ini sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan dalam Feder dan kawan-kawan dalam UMAM pada tahun 2012 halaman 76. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Umumnya nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai dominan pada individu yang bersangkutan. Kemudian fungsi tidak langsungnya adalah mengekspresikan kebutuhan sehingga
dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai dapat memotivasi individu untuk melakukan tindakan tertentu. Rokeach dan Schwartz dalam umum pada tahun 2017 halaman 77, serta memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadira atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Maharani. Kepada Nabila, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengaitkan kepribadian dan nilai. Rokeach dan kawan-kawan dalam Wijaya pada tahun 2017 di halaman 190, dalam kehidupan manusia, nilai berperan sebagai standar yang mengarahkan kepribadian. Nilai membimbing individu untuk memasuki suatu situasi dan cara individu bertingkah laku dalam situasi tersebut. Dan Anjaja dalam Wijaya pada tahun 2017 di halaman 190 berpendapat bahwa nilai memberi arah pada sikap, keyakinan, dan tingkah laku seseorang, serta memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan pada setiap individu. Orang dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian dan nilai saling berkaitan. Dalam kehidupan manusia, nilai berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengarahkan kepribadian. Kepribadian dan nilai mempengaruhi motivasi melalui proses konten tujuan motivasi dan tujuan pencapaiannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nida Naziha. Kepada Nida, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai internasional. Salah satu pendekatan yang paling banyak dirujuk untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir tahun 1970-an oleh Geert Hofstede yang menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara. Mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka, Robbins and Judge 2017. Hasil penelitian mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dari 5 dimensi nilai dari budaya nasional, di antara lain: 1. Jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan merupakan sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. 2. Individualisme. Individualisme merupakan sebuah budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Sedangkan kolektivisme merupakan sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagaimana untuk merawat dan melindungi mereka. Ketiga, maskulinitas versus feminitas. Konsep maskulinitas menurut Hofstede adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Sedangkan feminitas tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. 4. Penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian berhubungan dengan tingkat di mana orang-orang dalam satu kelompok, misalnya negara, lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur, menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang adalah orientasi jangka panjang, melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Sedangkan orang-orang dengan orientasi jangka pendek menilai di sini dan saat ini. Mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nida atas penjelasannya. Jadi itulah tadi presentasi dari kami mengenai kepribadian dan nilai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.